Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 72. Arum menyadari keadaannya ketika ayahnya menggamitnya sambil berkata, berdoalah untuk keduanya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan mendengarkan permohonan hambanya. Arum mengangguk kecil. Namun terasa kerongkongannya bagaikan tersumbat. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke pakiwan. Pertama-tama ia membersihkan jari-jarinya, kemudian Arum membersihkan mulut, muka, tangan, kepala serta kakinya, kemudian masuk ke dalam biliknya. Seperti kata ayahnya, maka ia pun mengangkat tangannya, berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Dalam pada itu, Juiring dan Buntal yang telah bertekad untuk mencari jalan agar Warih dilepaskan, sambil berjalan di sepanjang bulak sibuk membicarakan cara yang sebaik-baiknya untuk menghadap Pangeran Sindurata. Keduanya yang bertugas sandi itu telah mengenakan pakaian yang sama sekali tidak memberikan kesan tentang keduanya. Apalagi bahwa seorang di antara mereka adalah putra seorang pangeran. Keduanya memakai pakaian petani yang lusuh, tudung kepala yang runcing dan kain yang tinggi di bawah lutut. Namun dalam pada itu, seperti yang telah ditentukan, pimpinan pasukan berkuda memang sudah menghubungi Pangeran Sindurata untuk memberitahukan bahwa Rara Warih ada di dalam tahanan pasukan berkuda. Apakah kalian sudah gila? Bentak Pangeran Sindurata di hadapan 3 orang perwira dari pasukan berkuda, Warih adalah cucuku. Kau sangka ia terpercik dosa ayah dan kakaknya anak bengal itu? Bukan begitu Pangeran, jawab salah seorang dari para perwira pasukan berkuda itu, kami tahu bahwa putri tidak bersalah. Tetapi maksud kami sekedar mempergunakannya untuk memancing agar kakandanya, Raden Juiring menyerah. Itulah kebodohan kalian, Pangeran Sindurata masih membentak. Kau kira kau akan berhasil? Kau sudah mengorbankan kebebasan seseorang, sementara tujuan kalian sama sekali tidak akan dapat kalian capai. Kau kira Juiring mengerti arti hubungannya dengan Warih? Anak itu sama sekali tidak tahu diri. Ia merasa dirinya jauh melampaui kedudukannya yang sebenarnya. Karena ia dipanggil oleh ayahandanya masuk ke dalam istana Ranakusuman, maka ia menjadi besar kepala, dan menganggap orang lain tidak berarti apa-apa. Aku kasihan kepada cucuku. Di rumah ia dianggap orang lain, tiba-tiba saja di luar kesalahannya ia sudah ditahan. Bukankah itu tindak yang sewenang-wenang? Keadaan putri sangat baik. Ia berada di istananya sendiri. 3 orang emban khusus telah melayaninya setiap hari. Apapun yang dikehendaki tentu terpenuhi, kecuali meninggikan istana itu, jawab salah seorang dari para perwira itu. Jangan kau tipu aku. Aku mengerti, apa yang kau maksud dengan emban khusus itu, Pangeran Sindurata hampir berteriak. Iya, Pangeran. Kami mohon Pangeran dapat mengerti. Bukankah dengan demikian berarti bahwa Rara Warih telah berkorban untuk kepentingan Surakarta? Pada saatnya, jika pemberontakan ini sudah dipadamkan, setiap orang akan mengetahui berapa besarnya pengorbanan Rara Warih, jawab perwira itu. Omong kosong, geram Pangeran Sindurata, kenapa kalian tidak berusaha menangkap pengkhianat itu dengan cara lain? Tidak dengan cara yang sewenang-wenang itu terhadap cucu gadisku. Jika ibunya yang jiwanya tertekan itu mendengar, apa jadinya? Sampai saat ini ia tidak tahu apa yang terjadi atas suaminya yang pengkhianat itu. Ia juga tidak mendengar bahwa Warih kalian korbankan untuk menangkap pengkhianat kecil itu. Pangeran Sindurata berhenti sejenak, lalu, apakah kau kira nilai cucuku seimbang dengan nilai anak gila itu? Kau mempergunakan umpan yang terlalu tinggi nilainya dibanding dengan ikan yang ingin kau tangkap. Itu tidak adil. Pangeran, berkata salah seorang perwira itu, kami sudah memberikan batas waktu. 5 hari 5 malam. Setelah itu, apapun yang akan terjadi, kami tidak akan mempergunakan lagi putri cucu pangeran itu. Kami akan mempergunakan cara lain. Kami menyadari bahwa Raden Ayu Galihwarit kadang-kadang masih saja diguncang oleh kegelisahannya sepeninggal Raden Rudira. Jika Raden Ayu mendengar akan hal ini, maka guncangan perasaan itu akan bertambah-tambah parah. Atas segala macam pertimbangan inilah, maka kami telah datang menghadap pangeran untuk sekedar memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari putri Cucunda itu. Pangeran Sindurata menggeram. Namun ia tidak dapat menolak perlakuan para perwira dari pasukan berkuda yang telah mempergunakan cucunya untuk menangkap Juiring. Meskipun pangeran itu tidak yakin bahwa usaha itu akan berhasil. Kami menjamin pangeran, berkata para perwira itu, kami tidak ingin benar-benar berbuat lebih jauh terhadap putri.
Jika kami membuat wara-wara yang seolah-olah kami benar-benar ingin mengorbankan putri, itu semata-mata hanyalah satu tekanan untuk memaksa Raden Juiring menyerah. Pangeran Sindurata termangu-mangu sejenak. Sebenarnya ia tidak rela menyerahkan cucunya untuk satu kepentingan yang tidak akan berarti apa-apa, selain membuat perasaan cucunya semakin pahit. Terserahlah kepada kalian, akhirnya ia berkata, tetapi jika terjadi sesuatu, maka kalian harus bertanggung jawab. Anak itu tidak boleh bersedih. Lebih baik kalian berterus terang, bahwa tahanan yang dikenakan kepadanya itu sekedar permainan pura-pura. Dengan demikian ia menyadari apa yang dilakukannya, sehingga ia tidak merasa tersiksa karenanya kecuali itu, kalian tidak berhak menolak jika aku ingin menjumpainya kapan saja aku mau. Para perwira dari pasukan berkuda itu saling berpandangan sejenak. Mereka mengerti, agaknya Pangeran Sindurata tidak mengenal cucunya sebaik-baiknya. Nampaknya yang dikatakan oleh Pangeran Sindurata itu tidak sesuai dengan sikap Rarawarih sendiri. Tetapi para perwira itu tidak membantah. Bahkan seorang di antara mereka, baiklah Pangeran. Kami akan melakukannya seperti yang Pangeran kehendaki. Pangeran Sindurata itu tidak menjawab lagi. Ketika para perwira prajurit dari pasukan berkuda itu minta diri maka dengan pendek ia menjawab, ya. Tetapi cucuku adalah tanggung jawabmu. Para perwira itu pun kemudian meninggalkan istana Pangeran Sindurata. Demikian mereka meloncat ke punggung kuda di luar gerbang halaman istana Pangeran Sindurata, mereka tersenyum-senyum kecil. Seorang di antara mereka berdesis, pangeran itu mempunyai penyakit marah. Kadang-kadang saja ia menjadi pening dan marah tanpa sebab. Wajahnya menjadi merah seperti bara. Nampaknya memang ada gejala sakit syaraf turun-temurun, sehingga kejutan sedikit atas Raden Ayu Galihwarit saat putranya meninggal, telah membuatnya kadang-kadang kehilangan kesadaran meskipun tidak setiap saat. Putri yang cantik, sahut yang lain, Raden Ayu Sontrang yang nampaknya masih terlalu muda dibandingkan dengan usianya itu mengalami sesuatu yang patut disesalkan. Tetapi ternyata kecantikan putrinya itu adalah kecantikan keturunan pula. Karena itu, kehadirannya di lingkungan pasukan berkuda hanya membuat kepalanya pening saja setiap hari. Para perwira itu tertawa. Yang seorang masih berkata, kasihan pangeran tua itu. Tetapi apa boleh buat? Para perwira itu pun kemudian menyusuri jalan-jalan kota. Kaki-kaki kudanya berderap tidak terlalu cepat. Sambil menengadahkan kepalanya mereka memandang gadis-gadis yang lewat dan berpapasan. Namun dalam pada itu, sepeninggal para perwira dari pasukan berkuda itu, kepala Pangeran Sindurata menjadi pening. Sambil menghentak-hentakan kakinya, ia berjalan hilir mudik. Ketika perasaan pening di kepala dan rasa sakit di tengkuknya itu semakin terasa menggigit, maka seperti biasanya ia pun melepas ikat kepalanya dan mengikat keningnya keras-keras dengan ikat kepalanya itu untuk mengurangi rasa sakit. Yang gila adalah Juiring, geram Pangeran Sindurata, jika ia tidak berkhianat, maka Warih tidak akan dijadikan taruhan seperti itu. Jika pada suatu saat ibunya mengetahuinya, maka hatinya akan menjadi semakin pedih, dan syarafnya akan menjadi semakin terganggu. Ia akan menjadi kehilangan kesadaran bukan saja di waktu-waktu tertentu, tetapi setiap saat. Pangeran Sindurata merasa beruntung, bahwa kehadiran para perwira prajurit Surakarta dari pasukan berkuda itu dapat diterimanya langsung, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tetapi berita tentang hal itu tentu akan tersebar luas, gumam Pangeran Sindurata, para perwira itu dengan sengaja akan menyebarkan wara-wara agar Juiring dapat mendengarnya. Tiba-tiba saja pangeran tua itu menggeram, jika saja aku dapat menangkapnya. Aku akan menyerahkannya kepada pasukan berkuda agar cucuku itu dapat dilepaskan segera. Dalam keadaan yang demikian itulah, Juiring dan Buntal melangkah mendekati istana Pangeran Sindurata. Justru pada saat Pangeran Sindurata sedang dicengkam oleh kegelisahan karena cucunya yang ditahan oleh pimpinan pasukan berkuda. Di perjalanan Juiring dan Buntal sedang mereka-reka satu usaha agar mereka dapat memasuki istana Pangeran Sindurata. Dari para petugas sandi keduanya telah mendapat gambaran kota Surakarta dalam keseluruhan, sehingga mereka akan dapat menyesuaikan diri. Jalan yang manakah yang harus dihindari karena kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka, dan jalan-jalan manakah yang dapat mereka lalui dengan aman. Eyang Sindurata adalah seorang penggemar burung, desis Juiring. Apakah maksud Kakang, kita akan membawa burung? Bertanya Buntal, kita dapat berpura-pura menjadi penjual burung.
Kita memasuki istana untuk menawarkan seekor atau 2 ekor burung berkicau yang baik, jawab Juiring. Aku mengerti. Tetapi dari mana kita mendapatkan seekor burung dengan sangkarnya? Kita bawa burung itu ke istana Pangeran Sindurata. Setidak-tidaknya kita akan dapat mendekati istana itu tanpa dicurigai, jawab Juiring. Apakah Pangeran Sindurata mengenalmu dengan baik? Desis Buntal. Juiring termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun menggelengkan kepalanya, aku kira tidak. Eyang Sindurata jarang sekali melihat aku. Bagi Pangeran Sindurata, termasuk seluruh keluarganya, aku adalah orang yang tidak berarti apa-apa. Aku bukan orang yang sederajat, meskipun sebenarnya demikian. Ayahku adalah ayah anak-anak Ibunda Raden Ayu Galihwarit. Yang menentukan derajat adalah ayahanda meskipun derajat Ibunda lebih rendah. Tetapi itu bukan berarti bahwa derajatku lebih rendah dari anak-anak Ibunda Raden Ayu Galihwarit. Tetapi mereka menganggap seperti itu, desis Buntal. Ya. Tetapi sekarang hal itu merupakan satu keuntungan. Mudah-mudahan bahwa Pangeran Sindurata tidak mengenalku dengan baik, akan membuka jalan bagiku untuk berbicara dengan Pangeran Sindurata dan terutama Ibunda Raden Ayu Galihwarit meskipun mereka akan memaki aku melampaui seorang pengemis yang paling buruk, sahut Juiring. Dalam pada itu, keduanya pun sepakat untuk membeli 2 ekor burung jenis burung berkicau yang baik dan kemudian membawanya ke istana Pangeran Sindurata, karena pangeran itu memang penggemar burung. Dengan seekor burung kutilang dan seekor burung kepodang, keduanya dengan jantung yang berdebar-debar mendekati regol istana Sinduratan. Halaman istana itu nampak sepi. Pangeran Sindurata memang bukan seorang pangeran yang mempunyai kegiatan yang khusus. Ia lebih banyak mengurusi dirinya sendiri dan keluarganya. Meskipun pangeran itu hadir pada upacara-acara tertentu, namun kehadirannya hanyalah karena kewajiban. Meskipun demikian, kedatangan kumpeni di Surakarta telah membuatnya mendapat satu kesibukan baru. Nampaknya Pangeran Sindurata senang bergaul dengan orang-orang asing itu seperti juga putrinya, Raden Ayu Galihwarit. Tidak ada pengawal sama sekali, desis Buntal. Ada. Aku sudah mendapat keterangan. Tetapi pengawal itu berada di dalam, sebagaimana abdi yang lain. Namun bukan berarti bahwa pengawalan di istana ini dapat diabaikan, jawab Juiring. Karena halaman istana itu sepi, maka kedua anak-anak muda itu justru menjadi ragu-ragu. Namun sebenarnyalah kehadirannya di regol istana itu sama sekali tidak menarik perhatian. Hampir setiap orang di sekitar istana itu memang mengetahui bahwa Pangeran Sindurata adalah seorang penggemar burung. Karena itu, maka menurut tanggapan orang-orang yang melihat kehadiran kedua anak muda itu adalah sekedar ingin menawarkan burung. Baru sejenak kemudian, Juiring melihat seorang abdi yang lewat melintasi halaman. Dengan ragu-ragu ia pun memasuki halaman itu pula diikuti oleh Buntal. Sambil berjalan-jalan terbungkuk-bungkuk keduanya mendekati abdi yang terhenti ketika ia melihat kedua anak muda yang membawa burung di dalam sangkarnya itu. Kalian mau apa? Bertanya abdi itu meskipun ia sudah menduga, apakah maksud mereka. Juiringlah yang menjawab, sebenarnya lah aku ingin menawarkan burung-burung ini kepada pangeran. Ayahku memberitahukan kepadaku bahwa pangeran memerlukan seekor burung kepodang putih. Aku membawanya. Sementara itu, aku pun mempunyai seekor kutilang yang sudah jadi. Gumam abdi itu, pangeran sedang sibuk dengan masalah-masalah yang penting. Masalah apa? Bertanya Juiring. Aku tidak tahu pasti. Mungkin ada sangkut pautnya dengan keadaan Surakarta sekarang ini. Tetapi mungkin juga karena keadaan Cucunda Putri. Cucunda pangeran kenapa? Bertanya Buntal. Putri itu ditangkap oleh pimpinan pasukan berkuda telah disebarkan wara-wara tentang putri itu, berkata abdi itu selanjutnya. Tetapi mungkin burung-burung ini akan dapat menjadi penghibur. Cobalah Kisanak, bawa aku menghadap Pangeran Sindurata. Burungku adalah burung yang sangat baik. Kepodang kuning sudah banyak jumlahnya di istana ini, karena ayahku sering membawakannya. Tetapi kepodang putih nampaknya belum, desak Juiring. Aku akan mencoba menyampaikannya, jawab abdi itu. Jika Pangeran sudi membeli burung-burung ini, aku akan tahu apa yang harus aku lakukan terhadap Kisanak, desis Juiring. Ah, sahut orang itu, berapa harga kedua ekor burung itu? Jika kau menyebut-nyebut aku, maka kalian justru tidak akan menerima uang sama sekali. Jangan begitu Kisanak, jawab Buntal, semuanya tergantung kepada Pangeran Sindurata.
Jika Pangeran sudi membeli mahal, maka besok pagi-pagi kau akan dapat membeli selembar ikat kepala. Orang itu tertawa. Katanya, manakah yang lebih mahal? Burung-burung itu atau ikat kepala? Juiring dan Buntal pun tertawa pula. Namun keduanya pun kemudian disuruh menunggu di bawah sebatang pohon kemuning di halaman depan. Abdi itu akan menghadap Pangeran Sindurata yang nampaknya sedang disibukkan oleh kegelisahan. Agak berbeda dengan dugaan Abdi itu. Ternyata ketika ia menyampaikan kehadiran kedua orang anak muda untuk menjual burung, justru ia segera tertarik. Katanya, bawalah mereka kemari. Aku memang ingin membeli seekor burung yang sangat baik. Aku jemu memikirkan keadaan yang semakin panas. Kemelut yang tidak ada akhir-akhirnya. Perselisihan antara keluarga sendiri memang sangat tidak menyenangkan, ia berhenti sejenak, lalu bawa anak-anak itu kemari. Abdi itu pun kemudian memanggil Juiring dan Buntal menghadap Pangeran Sindurata di serambi, di dalam seket heng. Abdi itu ternyata tidak berbohong. Kedua anak muda itu memang membawa 2 ekor burung yang bagus. Seekor kepodang dan yang seekor kutilang. Aku memerlukan kepodang putih ini, desis Pangeran Sindurata, tetapi tidak kutilangnya. Aku sudah mempunyai beberapa ekor burung kutilang. Juiring dan Buntal menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Pangeran Sindurata benar-benar ingin membeli seekor burung. Dengan demikian, maka ia akan dapat menghadap dan berbicara dengan Pangeran Sindurata. Sejenak kemudian Pangeran Sindurata telah duduk di serambi dihadap oleh kedua anak muda yang menawarkan burung itu. Sejenak pangeran itu asyik memperhatikan burung yang berada di dalam sangkar bambu yang kurang baik. Aku akan menggantinya dengan sangkar yang pantas untuk burung kepodang putih ini, gumam Pangeran Sindurata. Ampun Pangeran, tentu akan sesuai dengan keindahan bentuk dan bunyinya yang merdu, desis Juiring. Kau jangan memuji, potong Pangeran Sindurata, tidak ada orang yang tidak memuji barang yang dijualnya. Aku menjadi kecewa mendengar pujianmu. Ampun Pangeran, sahut Juiring. Sementara Buntal menarik nafas panjang. Ia mulai menilai sifat pangeran tua itu. Namun dalam pada itu, telah terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Sementara Pangeran Sindurata memperhatikan burung kepodang putih itu, tiba-tiba saja seorang abdi yang juga bertugas sebagai pengawal di istana Sinduratan itu datang menghadap diiringi oleh seorang yang lain beberapa langkah di belakangnya. Dengan ragu-ragu orang itu beringsut mendekat sambil memperhatikan Juiring dan Buntal yang tidak menghiraukan orang itu. Ada apa? Tiba-tiba saja Pangeran Sindurata bertanya kepada pengawal itu. Pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian dipaksanya dirinya untuk berkata, ampun Pangeran. Sebenarnya lah kami mencurigai kedua anak-anak muda ini. Pangeran Sindurata mengerutkan keningnya, sementara jantung kedua anak-anak muda itu berdegup semakin keras. Kenapa kalian mencurigainya? Bertanya Pangeran Sindurata. Kami pernah mengenal seorang di antara keduanya, berkata pengawal itu. Siapa? Yang mana? Bertanya pangeran tua itu pula. Menurut penilikan kami, anak muda yang duduk di sebelah kanan itu adalah Raden Juiring, berkata pengawal itu pula. Juiring, pangeran tua itu terkejut sehingga ia terloncat berdiri dan bergeser surut. Yang mana? Pangeran itu beringsut maju, sementara kawannya pun beringsut pula mendekat. Maaf Raden, berkata pengawal itu, aku mengenal Raden dengan baik, karena aku adalah seorang hamba yang sering mendapat perintah ke istana Ranakusuman pada waktu itu, sehingga agaknya aku tidak akan salah lagi. Wajah Juiring menjadi tegang. Tetapi jika ia sudah dikenalnya, ia pun tidak berkeberatan. Yang penting bahwa ia sudah berhasil menghadap Pangeran Sindurata untuk menyampaikan persoalan Rarawarih yang sedang ditahan oleh pasukan berkuda dan kumpeni. Karena itu, maka dengan nada datar ia pun berkata, baiklah. Aku tidak akan ingkar. Aku adalah Juiring. Juiring. Jadi kau pengkhianat itu, teriak Pangeran Sindurata. Ya Eyang. Hamba adalah Juiring, sahut Juiring ragu. Setan alas. Jadi kau ingin membunuh aku? Kau telah menyusup ke istana ini, geram pangeran tua itu. Ampun Eyang. Bukan maksud hamba untuk mengejutkan Eyang, desis Juiring. Namun dengan serta-merta Pangeran Sindurata memotong, jangan panggil aku Eyang. Aku tidak mempunyai cucu seorang pemberontak. Seorang pengkhianat.
Baiklah pangeran, sahut Juiring, kedatangan hamba sama sekali tidak bermaksud buruk. Hamba tahu bahwa hamba tidak akan mungkin dapat berbuat sesuatu di sini, selain mohon perlindungan pangeran atas saudara perempuan hamba, Rarawari. Pangeran Sindurata mengerutkan keningnya. Juiring masih tetap duduk bersila sambil menundukkan kepalanya. Tidak ada tanda bahwa ia akan berbuat jahat. Meskipun demikian, Pangeran Sindurata masih tetap berhati-hati. Demikian pula kedua pengawal itu pun telah bersiaga sepenuhnya, jika terjadi sesuatu dengan kedua anak muda itu. Pangeran, berkata Juiring kemudian, jika hamba menghadap pangeran, adalah semata-mata karena hamba ingin mohon perlindungan seperti yang telah hamba katakan. Adik perempuan hamba, Rarawari. Cukup, potong Pangeran Sindurata, kau kira bahwa sikapmu itu dapat menyenangkan hatiku. Hi, anak tidak pedarakan. Jangan kau sebut cucuku itu sebagai adikmu, dan kau jangan sekali-sekali merasa berjasa bahwa kau telah memberitahukan hal itu kepadaku, karena aku sudah mengetahui segala-galanya. Aku tahu bahwa cucuku telah ditangkap. Tetapi kau terlalu bodoh untuk datang kemari. Kau kira bahwa Wari benar-benar telah ditahan? Juiring beringsut setapak. Terasa jantungnya berdebar semakin cepat. Menurut dugaannya, Rarawari benar-benar ditahan oleh pasukan berkuda, setelah gadis itu ditangkap di padepokan. Pangeran, berkata Juiring kemudian, hamba tidak akan menolak apapun yang akan pangeran tuduhkan terhadap hamba kemudian, tetapi hamba mohon diperkenankan untuk berbicara serba sedikit tentang Rarawari. Aku sudah tahu semuanya. Ia sudah ditangkap. Dan seharusnya akulah yang bertanya kepadamu, apakah kau tahu, kenapa ia pura-pura ditahan oleh pasukan berkuda? Bertanya Pangeran Sindurata. Apakah menurut pangeran, yang terjadi itu sekedar pura-pura? Juiring ganti bertanya. Ya. Aku sudah meyakinkan. Rarawari tidak boleh meninggalkan rumahnya. Bukan karena ia dianggap bersalah, tetapi justru yang dilakukan itu adalah suatu perjuangan, satu pengorbanan yang dapat diberikan bagi Surakarta. Wajah Juiring menjadi tegang. Sementara Pangeran Sindurata itu berkata seterusnya, para pemimpin dari pasukan berkuda tahu bahwa kau tentu akan berusaha mengambil hasilnya. Kau tentu ingin menjual jasa agar kau dapat diakui sebagai kakaknya. Kau tentu tahu, sepeninggal ayahandanya, istana dan seisinya adalah milik cucuku. Maksudku milik anakku, Ibunda Rarawari. Dan kau merayap untuk merendahkan diri, menjual tenaga untuk sekedar mendapat belas kasihannya atas warisan yang ditinggalkan. Jantung Juiring bagaikan meledak mendengar penghinaan itu. Tetapi ia masih tetap berusaha menahan hati. Bahkan buntal pun menjadi gemetar, meskipun ia tidak berbuat sesuatu selain menahan agar jantungnya tidak meledak. Pangeran, berkata Juiring, perkenankanlah hamba berbicara sedikit saja mengenai Cucunda Pangeran untuk menjadi bahan pertimbangan. Setelah hamba berbicara, terserah kepada pangeran, apakah yang ingin pangeran lakukan atas hamba. Wajah Pangeran Sindurata menjadi semakin tegang. Namun ternyata ia masih memberi kesempatan kepada Juiring untuk berbicara, katakan cepat, sebelum aku mengambil tindakan, lalu katanya kepada para pengawal, tetaplah di situ. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata, Pangeran, apa yang hamba ketahui tentang Rarawari adalah, bahwa Rarawari telah dianggap bersalah seperti kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayahanda Pangeran Ranakusuma. Omong kosong, bentak Pangeran Sindurata. Juiring tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian bercerita tentang Rarawari seperti yang telah terjadi. Sebenarnya Rarawari tidak ditahan, seolah-olah sekedar tidak boleh keluar dari rumahnya, yang justru dianggap sebagai satu pengorbanan. Tetapi Rarawari benar-benar telah ditangkap dan dibawa dengan paksa oleh prajurit dari pasukan berkuda dari Padepokan Jati Aking. Gila, bentak Pangeran Sindurata, kau mengingauhi? Kau ingin memfitnah dan membuat segalanya rusak setelah kau rusak hidup dan hati Ibunda Rarawari, karena kedengkianmu terhadap kebahagiaannya di samping orang yang kau sebut ayahandamu. Hamba mohon Pangeran sudi mendengarkan keterangan hamba. Kedatangan hamba kemari sekedar untuk memberitahukan bahwa Rarawari benar-benar memerlukan pertolongan, berkata Juiring. Namun dalam pada itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Sikap dan tanggapan Pangeran Sindurata benar-benar tidak menguntungkan. Dengan demikian mungkin sekali pangeran itu benar-benar seperti yang dicemaskan oleh Ki Wandawa yang menganggap kehadirannya sebagai satu anugerah.
Apakah pangeran ini akan bertindak licik dan menangkap aku dan buntal? Pertanyaan itu telah menyentuh hatinya. Dalam pada itu sepercik ingatan telah menyentuh hati Juwiring. Jika pangeran itu tidak mau mendengarkannya, bagaimana dengan Raden Ayu Galihwarit? Betapa bencinya Raden Ayu itu kepadanya. Tetapi ia datang untuk kepentingan putrinya. Hubungan baik keluarga ini dengan Kumpeni akan memungkinkan untuk melepaskan Rarawarih tanpa mengorbankan dirinya. Namun ternyata bahwa Juwiring tidak mempunyai kesempatan. Sementara itu, Pangeran Sindurata telah berkata, "Juwiring, kedatanganmu kemari adalah satu sikap sombong yang tidak dapat dimaafkan. Seharusnya kau tahu bahwa cucuku harus berkorban untuk ditahan karena ia sadar bahwa kau harus ditangkap. Karena itu, menyerahlah. Kau akan aku tangkap." Dengan demikian, maka pengorbanan cucuku tidak berkepanjangan. Juwiring termangu-mangu sejenak. Jika benar pangeran itu akan menangkapnya, ia harus mengambil satu sikap. Lebih baik ia menyerahkan diri langsung kepada prajurit pasukan berkuda daripada ia harus menyerah kepada Pangeran Sindurata. Jika ia menyerah kepada prajurit dari pasukan berkuda maka tidak akan ada alasan untuk menunda pembebasan Rarawarih. Tetapi jika ia tertangkap, maka pasukan berkuda akan mempunyai alasan untuk menumbuhkan persoalan baru sebagai alasan untuk tidak membebaskan Rarawarih. Karena sebenarnya lah sikap Rarawarih sama sekali berbeda dengan sikap seperti yang diduga oleh Pangeran Sindurata. Bersambung ke jilid 73. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.